Chapter 185. Benar-benar sialan. TL oleh Bagelson. 5 iblis Shrek tampak tercengang pada Lou Gao. Ini mungkin upacara penyerahan tercepat dalam sejarah. Titan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Lou Gao, kamu tidak serius. Lou Gao mendengus mengejek. Bagaimana cara menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Saya bersikeras bergabung dengan Sekte Tang. Bocah, apakah kamu berani? Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, berkata. Saya berani, tentu saja saya berani. Jika senior ingin bergabung dengan Sekte Tang, maka selanjutnya Anda sama dengan senior Titan, sesepuh Sekte Tang. Petik 2. Lou Gao berkata, kalau begitu, tidak bisakah aku mempelajari metode produksi Godly Suge Crossbow? Jangan khawatir, saya tidak akan menyebarkannya. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya, senyum di wajahnya. The Godly Suge Crossbow hanyalah senjata tersembunyi Sekte Tang yang paling sederhana. Bagaimana mungkin itu sesuai dengan nama senior sebagai pengrajin ilahi? Hanya senjata tersembunyi terbaik Sekte yang akan diserahkan kepada senior untuk diproduksi, sesuai dengan status senior. Petik 2. Mendengar ini, alis Lou Gao langsung terangkat kegirangan. Benar, senjata tersembunyi terbaik apa yang ada? Apakah mereka lebih baik dari panah Suge yang saleh ini? Petik 2. Tang San dengan tegas berkata. Tentu saja, terlebih lagi, senjata tersembunyi terbaik ini semuanya cukup untuk mengancam nyawa Til Douluo. Jika bisa dibuat, maka Anda akan menemukan tradisi dunia pandai besi. Senjata tersembunyi yang luar biasa ini semuanya akan diukir dengan namamu. Petik 2. Awalnya Lou Gao memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang sebagian karena kekesalan, bahkan jika dia terobsesi dengan penempaan, dia sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ketika di Sekte Tang aku tidak akan membocorkannya, tapi jangan bilang aku tidak bisa pergi setelah aku mempelajarinya. Ini adalah rencana Lou Gao. Tapi, sekarang dia sudah benar-benar tertarik oleh Tang San. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tatapannya yang berkedip-kedip ditangkap dengan rapi oleh mata setan ungu Tang San ketika dia memutuskan untuk bergabung? Bahkan jika Tang San tidak mengetahui rencana konkretnya, dia masih menebak bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Sekte Tang tidak sepenuhnya tulus. Tang San mengeluarkan cetak biru dari 24 jembatan terang bulan dan menyerahkannya kepada Lou Gao, lalu tanpa sepatah kata pun atau ragu-ragu mengambil panah Suge Dewa dari meja dan menyimpannya di 24 jembatan terang bulan. Senior, lihat dulu desain ini. Saya percaya Anda sama sekali tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Cetak biru ini adalah senjata tersembunyi yang unik. Lihat lebih detail. Kali ini kami benar-benar datang untuk membeli sekumpulan logam. Sebagai mantan presiden dan sesepuh sekte saat ini, bukankah seharusnya Anda memberi kami harga yang menguntungkan? Petik 2. Pandangan Lou Gao sekarang sudah sepenuhnya terfokus pada cetak biru itu. Baiklah, Silong, aku serahkan padamu. Bebaskan biaya layanan untuk apapun yang mereka beli dalam asosiasi. Jika itu sesuatu dari anggota asosiasi kami, beritahu orang-orang itu untuk menurunkannya menjadi 80%. Petik 2. Ya guru. Dengan status Lou Gao di kota Gengzexin, siapa yang tidak suka dengannya? Menjual dengan harga 80% bukanlah apa-apa. Tang San memberitahu Lou Gao. Senior, kalau begitu kita pergi dulu. Saat kita kembali ke Sekte Tang, aku akan memanggilmu lagi. Petik 2. Lou Gao melambaikan tangannya, berkata. Baiklah, kamu pergi dulu. Oh, benar, pelelangannya besok malam. Harus ada banyak hal baik. Titan, kamu sudah familiar dengan pelelangannya, kamu pergi sendiri nanti. Petik 2. Sambil berbicara, Lou Gao sudah dengan hati-hati melihat cetak biru di bawah cahaya lampu alat roh. Di matanya, selain gambar ini, tidak ada lagi yang lain. Dengan pengalamannya sebagai pengrajin dewa, hanya sekilas saja sudah cukup untuk menariknya ke senjata tersembunyi yang dijelaskan di cetak biru. Seperti yang dikatakan Tang San, benda yang diilustrasikan dalam desain ini jauh lebih indah daripada panah Suge yang saleh. Dari pandai besi Lou Gao, Oscar tidak bisa menahan diri untuk berkumpul di sebelah Tang San, bertanya dengan suara rendah. Cetak biru apa yang kamu berikan pada Lou Gao? Apa kau tidak takut dia akan membocorkannya? Bagaimanapun, dia adalah presiden asosiasi pandai besi. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, berkata. Tidak masalah, dan aku tidak takut bocor. Itu hanya sepertiga dari rencana Torrential Pear Blossom Needle.
Itu tidak terlalu penting. Petik 2. Memang, berbicara tentang senjata tersembunyi, perbedaan antara Gadlizuge Crossbow dan Torrential Pear Blossom Needle terlalu besar. Tapi, dalam arti praktis, pengerjaannya bahkan lebih penting untuk pembuatan panah Zuge yang saleh daripada jarum bunga Pear Torrential. Bagaimana jarum bunga Pear Torrential begitu mudah dibuat? Jika ya, itu tidak akan hilang dari sekte Tang di dunia Tang San sebelumnya selama bertahun-tahun. Pertama, apalagi masalah pengerjaan, hanya sumber perak dari perak yang tenggelam di laut dalam itu yang menjadi masalah besar. Bahkan jika Lou Gao bisa menemukan perak sumber perak tenggelam di laut dalam, berapa banyak yang bisa dia temukan? Dan berapa banyak jarum bunga pir yang bisa dia buat? Bahkan jika dia benar-benar berhasil, beberapa jarum bunga pir torrential pada dasarnya tidak akan berpengaruh besar pada benua Douluo, tapi, Gadlizuge Crossbows yang diproduksi secara massal bisa. Ini adalah alasan penting mengapa Tang San menyerahkan senjata paling sulit untuk menghasilkan senjata tersembunyi kepada Lou Gao. Selain itu, dia sangat yakin bahwa, dengan daya tarik jarum bunga pir yang mekar, Lou Gao benar-benar tidak akan memiliki pikiran untuk memikirkan hal ini. Bagaimanapun, dia benar-benar terobsesi dengan seni tempa. Apalagi, apa yang diberikan Tang San padanya sekarang hanya sepertiga dari desainnya. Lou Gao benar-benar sedikit licik, tapi jika dimanfaatkan, dia juga akan sangat membantu sekte Tang. Bulu merak, jarum bunga pir yang melimpah, dan kemarahan Buddha Tang Lotus Tang San khawatir bisa dibuat. Meskipun dia sendiri memiliki pengalaman, dia juga harus berkultivasi dan tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk menempa. Dan meski Titan sudah memiliki skill, dia sendiri masih terlalu sedikit, apalagi saat dia masih harus mengawasi keseluruhan situasi. Sekarang memiliki Presiden Asosiasi Pandai Besi, seorang pengrajin ilahi, situasinya sangat berbeda. Tang San sudah mulai merencanakan bagaimana menggunakan gendut yang ingin mencuri senjata penting sekte Tang ini. Silong tidak tahu untuk apa gurunya memutuskan untuk meneruskan posisinya, tetapi sebagai murid utama Lou Gao, dia sangat efisien, dan tidak menunjukkan apa-apa di permukaan. Wakil Presiden Titan, ini belum pagi, saya ingin mengundang semua orang untuk makan siang dulu. Bagaimana kalau memilih logam setelahnya? Petik 2. Titan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Kau masih bijaksana, lelaki tua Lou Gao itu tidak peduli tentang apapun selain menempa. Selama beberapa tahun ini, Anda telah menangani banyak urusan asosiasi. Lou Gao itu, sungguh, dia masih menyuruhmu melanjutkan misi penjagaanmu seperti ini." Petik 2. Silong tersenyum. Ini sukarela. Jika semuanya tidak dilakukan sesuai aturan, lelang VIP Asosiasi Pandai Besi kami juga tidak akan bisa mencapai kondisi saat ini. Sejujurnya, sumber utama pendapatan Asosiasi Pandai Besi semuanya berasal dari lelang. Petik 2. Titan mengangguk, berkata, "Aku mengerti itu, siapa yang meminta Asosiasi Pandai Besi kita untuk tidak dihargai? Ayo lakukan seperti ini, berikut adalah daftar itemnya, Anda meminta orang-orang di bawah ini untuk mendapatkannya. Saya percaya kamu." Saat berbicara, Titan mengeluarkan daftar belanjaan yang telah lama disiapkan dari alat rohnya dan menyerahkannya kepada Silong. Memang, sebagai presiden baru Asosiasi Pandai Besi, jika dia tidak layak dipercaya, maka tidak ada yang layak. Silong mengambil daftarnya, matanya melebar hanya dengan melihatnya sekilas, menarik nafas dingin. Wakil Presiden Titan, saya tidak salah, kan? Item pertama dalam daftar adalah, esensi besi, 10 ton. Saya belum pernah mendengar ada orang yang membeli esensi besi dalam ton. Tidak heran Anda datang dari jauh ke kota Gengsin untuk membeli. Saya khawatir tidak ada tempat di seluruh benua selain kota Gengsin kita yang mungkin memiliki esensi besi sebanyak ini. Petik 2. Titan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Jangan lupa diskon kami." Silong menyeka keringatnya yang tiba-tiba membasahi dahinya. Sejujurnya, Wakil Presiden Titan, Anda juga harus mengetahui harga pasar. Jika kita benar-benar menjual secara seragam seharga 80% seperti kata guru, saya khawatir toko-toko bawahan Asosiasi Pandai Besi akan bangkrut. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda 90%. Ini sudah menjadi biaya produksi kami. Petik 2. Titan memandang Tang San, dan Tang San sedikit tersenyum. Saat itu, kami tidak bisa membiarkanmu bekerja dengan sia-sia. Tidak perlu diskon, saya mendengar tetua Titan berkata bahwa semua jenis logam paling murah di kota Gengsin.
1 kilogram esensi besi untuk 1 koin roh emas. Kami akan melakukannya sesuai harga pasar. Namun, saya harap Anda dapat mengumpulkan semua logam yang kami butuhkan dalam waktu sesingkat mungkin. Petik 2. Tang San bukanlah pencatut. Dibandingkan dengan keuntungan langsung di depannya, dia menganggap kerjasama jangka panjang lebih penting. Silong diam-diam menghela nafas lega. Bagaimana saya memiliki keberanian seperti itu? Katakan 95%. Klien besar seperti Anda akan selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Jangan khawatir, meski logam ini berharga, semuanya akan disiapkan. Semuanya dapat diambil dalam 3 hari. Hanya, bagaimana Anda berencana untuk mengangkutnya? Petik 2. Tang San berkata, kami akan menggunakan alat roh. Jika alat roh kami sendiri tidak mencukupi, kami akan membeli 2 alat berkapasitas tinggi di kota Gengsin. Itu seharusnya cukup bagus. Bayar di tempat. Perjalanan pengadaan ini terutama tentang esensi besi, tetapi masih ada perak murni, baja tungsten, besi dalam, emas hitam, besi dingin, esensi emas, dan sebagainya. Tang San telah menghitung dengan cermat. Logam ini cukup untuk digunakan Sekte Tang selama 2 tahun. Selama semuanya berjalan lancar, itu akan cukup untuk menghasilkan satu kumpulan senjata tersembunyi yang berguna. Mereka tidak hanya dapat memenuhi permintaan sekolah 7 harta karun genteng dan melengkapi Sekte Tang itu sendiri, mereka bahkan dapat menimbunnya. Adapun kepada siapa mereka akan menjual, itu akan tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, ini adalah bisnis dengan pendapatan stabil dan tanpa kerugian. Petik 2. Silong diam-diam menghitung harga total logam tersebut. Bahkan dengan posisi barunya sebagai presiden, dia masih tidak bisa menahan detak jantungnya, ini adalah jumlah yang sangat besar. Hanya komisi asosiasi saja yang akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Terlebih lagi ketika mereka bisa memprioritaskan toko milik asosiasi. Dia juga melihat bahwa, dalam partai ini, Tang San adalah pemimpin sejati, dan buru-buru memberikan persetujuan tanpa pamrih. Klien sebesar itu, bahkan tanpa hubungan dengan Titan, akan tetap dihargai oleh asosiasi pandai besi. Faktanya, bisnis ini akan melibatkan lebih dari 200.000 koin roh emas dalam jumlah yang menakutkan. Bagi industri yang merosot seperti pandai besi, ini sudah menjadi angka astronomis. Itu setara dengan seluruh pendapatan selama 1 tahun bisnis untuk asosiasi pandai besi. Meninggalkan asosiasi pandai besi, Silong yang tersenyum membawa semua orang ke restoran tidak jauh. Bahkan jika dunia luar tidak tahu dia akan menggantikan posisi sebagai presiden asosiasi, dengan statusnya sebagai Smith Scholar, dia masih menjadi salah satu tamu yang paling dihormati di sini. Memasuki restoran, pemilik yang awalnya berdiri di belakang meja segera keluar, dengan hormat berdiri di samping. Pelajar hebat Silong, kau telah datang. Silahkan. Silong tidak sopan saat menghadapi orang luar, dengan ekspresi acuh tak acuh. Tempat tua. Ekspresi pemilik itu segera menjadi malu. Maafkan aku, cendekiawan hebat Silong, izinkan aku mengatur tempat berbeda untukmu. Ruangan itu telah dipesan oleh orang lain hari ini. Petik 2. Alis Silong berkerut. Manajer, saya ingin menghibur pelanggan penting hari ini. Maukah kamu memberiku wajah sebanyak itu? Petik 2. Dahi pemiliknya sudah menunjukkan kilau keringat. Aku tidak berani, hanya. Silong dengan dingin berkata. Hanya apa? Bos merendahkan suaranya. Aku benar-benar tidak bisa menyinggung orang yang memesan kamar itu. Sarjana Grand Silong, harap dipahami. Ini adalah orang-orang Lord Spirit Hall. Petik 2. Kota Gengsing dianggap sebagai salah satu kota penguasa dalam kerajaan Bintang Luo, oleh karena itu Balai Roh secara alami juga memiliki Balai Roh penguasa di sini. Pengaruh Spirit Hall sangat besar di seluruh benua, mereka berada di kota-kota di hampir setiap tingkatan. Mendengar itu adalah orang-orang Lord Spirit Hall, Silong tidak bisa menahan ekspresinya agar tidak menjadi jelek, tapi dia masih bertahan dan melihat ke arah Titan dan yang lainnya di sebelahnya, tanpa ekspresi kesal. Kemudian dia bertanya kepada bos itu. Baiklah, manajer, aku tidak akan mempersulitmu, carikan kami kamar lain. Seolah-olah telah menerima amnesti yang luar biasa, bos itu segera tersenyum dan mengangguk berulang kali. Tolong, cendekiawan Silong, pelanggan yang mulia, hari ini benar-benar salahku, tolong salahkan aku. Bos ini jelas sangat teliti. Lebih lanjut menambahkan penampilannya yang sederhana, bahkan Silong merasa sulit untuk menegurnya.
Tetapi bahkan jika Tang San dan yang lainnya tidak berencana membuat masalah, itu tidak berarti yang lain tidak. Tepat ketika parti bersiap untuk mengikuti bos ke atas, sebuah suara eksentrik datang dari belakang mereka. Siapa ini? Jadi sarjana hebat Silong. Kami akan membiarkanmu mendapatkan tempat ini. Petik 2. Semua orang berbalik untuk melihat. Di antara 7 atau 8 petugas Spirit Hall berseragam orang berjalan mendekat, pria yang memimpin kira-kira seusia dengan Silong, rambutnya sudah beruban, hidung bengkok, mata kecil, mulut besar, wajahnya seburuk jeruk keprok kering udara, dan ekspresi menghina. Dan orang-orang di belakangnya masing-masing dan semua orang seolah-olah mereka benci, mereka tidak bisa mengabaikan langit, aura sombong meluap dalam kata-kata dan perilaku. Tidak perlu bertanya, Tang San masih tahu bahwa orang-orang ini pasti dari balai penguasa kota Gengsin. Ekspresi Silong turun. Uskup Meyers, apa yang Anda maksud dengan itu? Penatua yang memimpin pesta Spirit Hall, Meyers, menunjukkan sedikit senyum dingin di sudut mulutnya, berjalan ke depan. Oh, tidak sama sekali. Kita semua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, saya hanya ingin mengungkapkan rasa hormat saya. Anda adalah pandai besi tingkat sarjana yang hebat. Apakah Anda semua tahu apa itu pandai besi tingkat sarjana yang hebat? Petik 2. Pertanyaan terakhir ditujukan pada kerumunan Spirit Hall di belakangnya. Orang-orang ini bekerja sama dengan sangat baik, segera seseorang menjawab. Masih pandai besi. Meyers tertawa terbahak-bahak, berkata. Benar, masih pandai besi. Menyedihkan, bahkan dengan lebih dari 70 kultivasi peringkat, Anda masih master roh alat yang tidak berharga. Silong, bukan tidak mungkin bagiku untuk membiarkanmu memiliki kamar. Selama Anda membujuk Presiden Lou Gao agar asosiasi pandai besi Anda bergabung dengan Spirit Hall kami. Bukankah itu jauh lebih baik untuk pengembangan di masa depan? Petik 2. Wajah Silong sudah pucat karena marah. Memang, dia benar-benar seorang guru roh tingkat sage roh, tetapi sebagai guru roh alat, dia seperti Ao kecil saat itu, tanpa kekuatan serangan apapun. Meyers, jangan lupa, ini kota Gengsin. Silong berbicara dengan gigi terkatup. Myers tertawa dingin. Bagaimana dengan itu? Jangankan Anda, bahkan penguasa kota Gengsin harus bersikap sopan saat bertemu dengan saya. Pergilah. Anjing yang baik tidak menghalangi. Petik 2. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya. Dengan segera, kekuatan besar mengirim Silong terjungkal ke samping. Namun, Silong dengan cepat menemukan keseimbangannya, dibantu oleh Oscar. Kejatuhan Silong secara alami mengekspos Tang San dan yang lainnya di belakangnya, dan Meyers segera terlihat terganggu. Bukan karena dia mengenali mereka, melainkan karena matanya tertuju pada dua wanita di antara mereka. Ning Rongrong dengan kulit yang sangat halus sepertinya akan menetes dengan air, Xiao Wu semurni bunga lili, dua wanita cantik muncul di hadapannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Bahkan sebagai master dari Lord Spirit Hall kota Gengsin, dia juga bisa dianggap telah melihat tidak sedikit wanita cantik, tapi kecantikan seperti sebelumnya yang belum pernah dia lihat, apalagi bersentuhan dengan jarak dekat. Menelan mata telanjang semua orang, ekspresi Meyers segera berubah. Penampilan sedingin es barusan berubah dengan baik, dan menambah usianya, dia benar-benar tampak agak sok suci. Silong, dari mana kamu menculik kedua nona muda ini? Sangat cantik. Petik 2. Sambil berbicara, dia langsung berbalik dan berjalan menuju Ning Rongrong dan Xiao Wu. Mungkin merasakan niat buruk rekannya, Xiao Wu tanpa sadar menarik kembali ke pelukan Tang San. Berdiri di samping Tang San, Ma Hongjun baru saja akan bergerak, tetapi ditahan oleh Tang San. Tapi Titan sudah melangkah maju untuk menemuinya, mendengus marah, hampir tidak menyembunyikan fluktuasi kekuatan roh tidak masuk akal yang dia lepaskan. Segera, tekanan yang luar biasa tiba-tiba muncul seperti gelombang pasang. Meyers hanya bersiap untuk mengangkat tangannya untuk menyentuh Xiao Wu, hanya merasakan dadanya menegang, dan dipaksa mundur beberapa langkah secara tak terkendali, wajahnya segera menjadi khawatir. Melihat Titan yang tinggi dan sikap mengesankan yang dia lepaskan, dia tidak bisa menjaga agar kulitnya tidak berubah. Spirit Hall bahkan bisa dikatakan memiliki pengaruh yang meluap-luap di surga. Meyers benar-benar tidak melebih-lebihkan, bahkan penguasa kota Gengsin harus menunjukkan perhatian padanya. Kemegahan seorang guru roh, dan semakin menambah pengaruh Spirit Hall, dia bahkan bisa disebut sebagai tiran lokal di kota Gengsin. Tapi, pada akhirnya, dia tetaplah seorang guru roh. Di dunia Master Roh,
kekuatan adalah modal untuk berbicara. Setelah merasakan sikap Titan yang mengesankan, ekspresinya yang benar-benar sembrono segera berubah menjadi serius. Bawahan di belakangnya tidak tahan lagi dan mundur satu demi satu sebelum tekanan Titan, wajah mereka menjadi pucat satu persatu. Myers sendiri adalah 60 peringkat Spirit Emperor, tetapi dia jelas merasa bahwa lelaki tua di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia lawan, aura tirani itu setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Dengan kata lain, orang tua ini seharusnya adalah kekuatan level Spirit Douluo. Di Spirit Hall, ini akan menjadi kekuatan yang setara dengan setidaknya seorang kardinal. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan numerik, menghadapi kekuatan seperti ini mereka tetap tidak dapat mengambil konsekuensinya. Apakah Anda? Myers memandang Titan dengan kebingungan dan ketidakpastian. Sebelum Titan dapat berbicara, Tang San tiba-tiba menjentikkan satu tangan, ubin surat perintah terbang ke arah Myers. Myers tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Kali ini, wajahnya berubah pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar, ubin surat perintah meluncur dari tangannya. Namun, desain yang familiar pada ubin jaminan itu sudah terukir dalam di benaknya. Suara acuh tak acuh Tang San bergema. Aku sedang tidak mood untuk mengganggu makan, jadi cepatlah pergi. Myers, seolah-olah dia telah menerima pengampunan umum, buru-buru membungkuk dan mengambil ubin surat perintah, dengan hormat menyerahkannya kembali ke Tang San. Setelah itu dia memberi tanda kepada bawahannya, dan tanpa diduga langsung berbaring di tanah dan berjalan keluar. Saat ini, demi kelangsungan hidup, dia tidak bisa memperhatikan wajah. Melihat tetua mereka melakukan itu, meskipun para guru roh ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka bukanlah idiot dan tahu bahwa hari ini mereka telah menendang lempengan besi, satu persatu mengikuti teladan Myers dan pergi. Ubin surat perintah Tang San secara alami adalah yang pernah diberikan Tang Hao kepada Grandmaster. Setelah Tang San kembali ke Akademi Shrek kali ini, Grandmaster telah menyerahkannya kepadanya. Meskipun mereka benar-benar menentang Spirit Hall, ubin jaminan ini masih sangat efektif. Tidak heran Myers akan takut, ubin surat perintah mewakili status tingkat yang lebih tua. Dan tetua Spirit Hall, mana yang bukan judul Douluo. Lebih lanjut menambahkan tekanan yang dilepaskan Titan sebelumnya, masalah dengan penilaiannya segera muncul. Dia tahu otoritas Majelis Penatua, itu adalah organisasi dengan pengaruh tertinggi yang bahkan paus tertinggi harus takut sampai batas tertentu. Melihat bahwa Tang San melepaskannya dengan ringan, dia segera mengacau. Begitu berada di luar, dia segera lari seperti gumpalan asap, sampai-sampai dia bahkan tidak berani melihat restoran itu lagi. Sekarang, seluruh restoran menjadi sunyi. Apakah itu Silong, bos restoran, atau pelanggan? Mereka semua memandang Tang San seolah-olah mereka sedang melihat monster. Titan berbalik dan berkata kepada bos restoran. Masih belum memimpin. Bos restoran kemudian sadar, penampilannya segera berubah menjadi lebih rendah hati. Pelanggan yang mulia, silakan. Tentu saja, tempat mereka makan berubah menjadi ruangan yang diinginkan Silong sejak awal. Pada dasarnya sebelum Silong bisa memesan hidangan, bos dengan cepat mundur untuk mengaturnya. Bos baru saja pergi ketika ekspresi Silong tidak bisa membantu tenggelam, melihat ke arah Tang San. Anda adalah orang-orang Spirit Hall. Sebagai murid Lou Gao, dan karakter tingkat cendekiawan Asosiasi Pandai Besi, dia secara alami juga mengenali ubin yang diambil Tang San. Sebelum Tang San angkat bicara, Titan sudah mengambil inisiatif untuk mengatakan. Jangan khawatir, anak nakal. Tidak ada hubungan antara kami dan Spirit Hall. Jika saya harus mengatakan ada hubungan, maka itu benar-benar hubungan yang bermusuhan. Saya akan memperkenalkan Anda dan Anda akan mengerti. Ini Nona Rongrong, dari Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Petik 2. Ning Rongrong secara alami juga memperhatikan bahwa asosiasi pandai besi dan hubungan Spirit Hall adalah hubungan yang tidak harmonis. Kata-kata tidak pernah bisa menjelaskan sebanyak tindakan. Mengangkat tangan kanannya, bersama dengan kilatan permata seperti cahaya, pagoda ubin 9 harta karun miliknya muncul di atas telapak tangannya dengan kilau yang menyilaukan. Silong tidak memperhatikan pagoda harta karun di tangannya yang memiliki 9 tingkat, karena dia sudah terpesona oleh 6 cincin roh yang mempesona itu. Berapa umur Ning Rongrong? Di antara 7 setan Shrek, dia hanya sedikit lebih tua dari Zuzu King. Selain itu, dia telah tumbuh sangat kecil. Dia tidak terlihat seperti dia berusia 20 tahun. Tapi di pagoda ubin 9 harta karun di tangannya,
6 cincin roh yang mempesona itu berbeda. Ning Rongrong memberikan apa yang telah ditahan oleh Titan. Ayahku adalah Ning Fengxi. Silong menarik napas dalam-dalam, dan mau tidak mau melihat orang-orang di depannya dengan cara baru. Dia sekarang mengerti mengapa orang-orang ini bisa bersiap untuk membeli begitu banyak logam tanpa menawar harga. The Seven Treasure Glazed Tile School mungkin adalah sekte terkaya di dunia Master Roh. Bahkan Spirit Hall mungkin iri dengan kekayaan mereka. Secara bersamaan, pandangannya ke arah Tang San juga agak berubah. Jelas, di pesta ini, Tang San adalah pemimpinnya. Untuk diikuti oleh klan kekuatan, untuk diikuti oleh putri kesayangan guru sekolah Ubin 7 harta karun, status seperti apa yang dimiliki pemuda seperti itu. Namun, berpengalaman dalam cara-cara duniawi, dia tidak bertanya lebih jauh. Hanya mengangguk tanpa suara, seluruh tubuhnya rileks. Ma Hongjun dengan agak tidak puas bertanya pada Tang San. Kakak ketiga, kenapa kamu tidak membiarkan aku mengajari bajingan itu pelajaran sekarang? Apakah Anda tidak melihat betapa sombongnya mereka? Benar-benar harus diturunkan. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya ke Ma Hongjun, dengan acuh tak acuh berkata. Kita tidak bisa menimbulkan masalah bagi asosiasi pandai besi. Jika Anda menyerang, Spirit Hall akan menganggap hutang ini berasal dari asosiasi. Ketika saat itu tiba, asosiasi akan bermasalah. Saya masih ingin terus bekerja sama dengan asosiasi pandai besi, saya tidak bisa begitu lalai. Petik 2. Oscar tidak angkat bicara, karena dia tahu bahwa Tang San sama sekali bukan seseorang yang pandai menoleransi orang, terutama ketika Meyers itu sepertinya ingin mencemarkan Xiao Wu. Xiao Wu adalah tabu Tang San. Dia tampak tenang sekarang, tapi apa yang bersembunyi di bawah permukaan itu? Mendengarkan Tang San, tatapan Silong padanya tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterkejutan, bahkan sedikit hormat. Tanpa pertanyaan, apa yang dikatakan Tang San benar. Jika mereka benar-benar menyerang sekarang, maka Spirit Hall, yang selalu melihat asosiasi pandai besi seperti harimau mengawasi mangsanya, pasti akan dengan cepat dan tanpa ampun membalas asosiasi tersebut. Spirit Hall selalu mencari kesempatan, bagaimanapun, ini adalah kota Gengsin, tempat asosiasi pandai besi berakar kuat. Jika Spirit Hall ingin menyerang mereka tanpa pembenaran, itu tidak akan mudah. Terima kasih, teman muda. Aku masih belum bertanya, siapa nama bangsawan teman muda itu? Petik 2. Silong berkata dengan rasa terima kasih. Tang San berkata, saya Tang San. Senior Silong, bisakah Anda memberitahu kami tentang hubungan asosiasi pandai besi saat ini dengan Spirit Hall? Petik 2. Mendengar Tang San menyebut-nyebut Spirit Hall sekali lagi, Silong tidak bisa menahan hawa dingin dari matanya. Hubungan apa? Bagi Spirit Hall sepertinya asosiasi pandai besi kami adalah iga ayam, tidak berasa sebagai pakan ternak, sangat disayangkan membuangnya, itulah mengapa mereka tidak pernah menyentuh kami. Anda juga telah melihat bagaimana saya dan murid junior menjaga di atas lantai 3 asosiasi. Sebenarnya dengan status kami sebagai Master Roh, penjaga semacam itu lebih merupakan isyarat simbolik, mengekspresikan rasa hormat kami kepada semua pengunjung. Tapi, sekarang guard ini benar-benar berubah menjadi pertahanan dari luar. Baru-baru ini, orang-orang datang satu demi satu untuk menimbulkan masalah di pergaulan. Dan mereka semua adalah orang-orang Spirit Hall. Saya, di level Spirit Sage, yang paling bisa saya lakukan adalah memberi mereka sedikit tekanan, saya akan terungkap jika saya mencoba bertarung. Itu juga mengapa Meyers barusan begitu sombong terhadapku bahkan kekuatan rohnya lebih rendah dariku. Itu karena terakhir kali orang-orang Spirit Hall datang menyebabkan masalah, mereka melukai saya. Mereka sekarang tahu bahwa kita semua hanyalah ahli roh alat. Ini selalu membuat kami pusing. Petik 2. Sebenarnya, dari apa yang dikatakan Spirit Hall sendiri, mereka tidak tertarik dengan asosiasi pandai besi kita. Lagi pula, perbedaan antara pandai besi dan guru roh benar-benar terlalu besar. Memasukkan asosiasi pandai besi pada dasarnya adalah ide dari si bajingan Meyers, dia berencana untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari kita. Lagi pula, total pendapatan asosiasi pandai besi di kota Gengsin cukup besar. Petik 2. Mendengarkan Silong, Tang San memiliki pemahaman dasar tentang hubungan antara asosiasi pandai besi dan Spirit Hall. Menggenggam tangan lembut Xiao Wu, dia tersenyum dan berkata, lalu, di mana letak balai jiwa penguasa kota Gengsin? Silong tiba-tiba menemukan bahwa, ketika Tang San menanyakan pertanyaan ini,
matanya dengan jelas menunjukkan niat membunuh yang sedingin es. Dan saat niat membunuh itu melintas, bahkan dengan levelnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Teman muda Tang San, kamu. Tang San masih tersenyum. Aku hanya bertanya dengan santai. Setelah kita makan, saya ingin merepotkan Presiden Silong untuk menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan secepat mungkin. Oh, benar, besok kita juga akan berpartisipasi dalam lelang asosiasi pandai besi. Aku masih ingin merepotkanmu untuk mengaturnya. Petik 2. Silong mengangguk, dan berkata, tidak ada masalah. Anda adalah pelanggan besar kami. Lord Spirit Hall berada di bagian timur kota. Itu adalah bangunan yang sangat berbeda, dibangun lebih indah dari rumah tuan kota. Lord Spirit Hall di sini memiliki sekitar 40 guru roh. Di antara mereka, level Mayors adalah yang tertinggi, kira-kira di peringkat 63 hingga 66. Di antara yang lain, ada juga 4 orang di atas peringkat ke-50. Sisanya adalah Master Roh biasa di bawah peringkat ke-50. Mayoritas yang paling banyak berada di peringkat ke-20 dan ke-30. Bagaimanapun, ini bukanlah kota yang penting. Alokasi anggota untuk Lord Spirit Hall tidak terlalu murah hati. Petik 2. Tang San dan Silong saling pandang dan, dengan saling pengertian, keduanya tidak melanjutkan topik tersebut. Tapi Tang San masih sangat puas dengan deskripsi rinci Silong tentang komposisi kekuatan Spirit Hall. Ahli roh alat tingkat sage roh ini tidak sedikit pun lambat. Sisa makanannya sangat selaras dengan perhatian cermat bos restoran, yang praktis mengambil bahan-bahan terbaik, disiapkan dengan cermat oleh koki terbaik. Bahkan jika itu bukan makanan lezat, itu tetap bernilai bagus. Setelah makan, meskipun bos restoran berulang kali menyatakan tidak perlu membayar, Silong tetap membayar 5 koin roh emas. Meski itu masih hanya biaya produksi, itu masih cukup untuk membuktikan perbedaan antara asosiasi pandai besi dan Spirit Hall. Faktanya, Mayors tidak pernah membayar makanannya. Silong secara langsung mengatur tempat tinggal yang bagus untuk pesta Tang San, lalu pergi untuk mengurus logam yang mereka butuhkan. Kediaman itu terletak di sisi lain asosiasi pandai besi, khusus digunakan oleh asosiasi untuk menerima tamu, mereka menawarkan penginapan mereka sendiri. Meski tidak dianggap mewah, itu benar-benar bersih. Untuk semua orang yang menginap, Silong secara khusus memerintahkan lantai tertinggi penginapan untuk ditutup, dan meminta semua orang untuk tinggal di sana. Silong baru saja menjauh saat Ma Hongjun tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia secara alami juga melihat sesuatu dari percakapan Tang San dan Silong, dan sekarang dengan tidak sabar bertanya. Kakak ketiga, bukankah kita akan mengajari orang-orang Spirit Hall itu pelajaran? Mereka benar-benar berani menghina Xiao Wu dan Rongrong, saya marah hanya mengingatnya. Selama bertahun-tahun ini, kapan kita bersaudara bisa menahan amarah seperti itu? Petik 2. Tidak ada orang luar, jadi Tang San tidak perlu menyembunyikan apapun. Spirit Hall berhutang banyak pada kita, seharusnya sudah waktunya bagi mereka untuk membayar sejumlah bunga. Ma Hongjun bersuka cita. Lalu kapan kita pindah? Tang San jelas sudah memikirkannya. Setelah pelelangan berakhir besok malam. Malam tanpa bulan, berangin, membunuh. Petik 2. Pilihan waktu Tang San jelas mengalami refleksi. Silong membutuhkan 3 hari untuk persiapan, dengan kata lain, logam yang diperlukan akan dikumpulkan lusa. Dan mereka masih bisa mencoba peruntungan di pelelangan besok malam. Tidak peduli bagaimana Spirit Hall ingin membalas, lusa mereka masih akan pergi dari sini. Titan mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya mengeluarkan suara retak. Aku sudah lama ingin membuat masalah untuk Spirit Hall. Ini juga bukan tempat kita, menertibkannya juga tidak masalah. Petik 2. Tang San memandangi mata kosong Xiao Wu di sebelahnya, dan dia tidak bisa menahan adegan Xiao Wu yang dikelilingi oleh para ahli Spirit Hall itu muncul di benaknya sekali lagi. Adegan Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Tusukan rasa sakit yang intens di dalam dirinya berubah menjadi niat membunuh yang terus-menerus mengikis hatinya. Penatua Titan, Anda tidak bisa muncul besok. Anda terlalu jelas, dan kami tidak bisa membiarkan rumor apapun bocor. Fatih, besok kamu dan aku pergi. Hanya kita berdua. Titan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan muda, bagaimanapun juga ada beberapa lusin guru roh di sana. Kalian berdua, bukankah itu sedikit? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya. 2 orang sudah cukup. 1 untuk dibunuh, 1 untuk dibakar. Petik 2. Chapter 186.
Heart Chilling Iron dan Deep Sea Sunken Silver. TL oleh Piggy Battle. Selain Xiao Wu, orang-orang yang hadir yang mendengar ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui merasakan hawa dingin di punggung mereka. Sikap datar Tang San tiba-tiba menjadi menakutkan. Dan hari itu dengan cepat berlalu. Tang San menemani Xiao Wu di kamarnya, meluangkan waktu saat Xiao Wu tidur untuk berkultivasi. Sedangkan tiga lainnya, Oscar, Ning Rongrong dan Ma Hongjun berjalan-jalan di sekitar kota Gengsin. Pada malam hari kedua, Silong datang. Saat ini, Oscar dan kawan-kawan belum kembali, hanya Tang San, Xiao Wu, Titan, dan dua klan yang dibawanya yang hadir di asrama. Tang San membawa Xiao Wu untuk menemui Silong di kamar Titan. Silong berkata, berbagai logam yang Anda butuhkan sebagian besar telah disiapkan. Karena beberapa logam yang Anda inginkan sangat langka, saya menghabiskan sebagian besar waktu 2 hari ini mencari di semua toko asosiasi sebelum akhirnya saya bisa mendapatkan jumlah yang Anda butuhkan bersama. Yang kurang adalah sisa besi terakhir yang akan dikirimkan kepada kita besok pagi. Petik 2. Tang San dengan tersenyum berkata, Presiden, Anda telah bekerja keras. Silong berkata sambil tertawa, bukan apa-apa, sebaliknya, aku berharap kamu akan kembali beberapa kali lagi di masa depan. Titan bertanya, bagaimana dengan Lou Gao lelaki tua itu? Apa yang telah dia lakukan selama 2 hari ini? Petik 2. Saat menyebutkan Lou Gao, senyum masam muncul di wajah Silong. Wakil Presiden Titan. Paman saya Titan. Apa yang kau berikan padanya? 2 hari ini, guru tidak bisa tidur mencoba mencari tahu ada di kertas yang Anda berikan kepadanya bahwa dia bahkan tidak makan makanannya. Terkadang mencoba membuatnya sendiri. Dia sangat terobsesi dengan hal itu. Petik 2. Tang San dan Titan saling pandang, sebelum tertawa terbahak-bahak. Awalnya ketika Titan pertama kali melihat diagram untuk jarum bunga pir torrential, dia juga seperti ini. Kecuali, ketika Tang San menunjukkan kepada Titan diagram itu adalah diagram lengkap yang masih bisa divisualisasikan. Namun, ketika Lou Gao melihat diagram yang hanya sepertiga dari keseluruhannya, ada banyak bagian yang misterius namun lebih sulit untuk dipahami sepenuhnya. Titan berkata, jangan khawatir. Biarkan saja dia melihat semua yang dia inginkan. Besok kita akan meninggalkan kota Gengsin. Saat itu, kami akan membawanya pergi secara langsung. Jangan khawatir, saya akan pergi dan mengingatkannya malam ini, karena dia masih harus mengumumkan suksesi Anda sebagai presiden asosiasi. Petik 2. Seperti sebelumnya, Silong masih sedikit khawatir. Paman Titan, lebih baik memanggilmu seperti itu. Sejujurnya, guru pergi sendiri. Saya masih sedikit khawatir tentang dia. Dia akan segera sukses sebagai presiden, itu sebabnya dia tidak ingin menggunakan gelar wakil presiden untuk menyapa Titan. Titan tersenyum sendiri, mengapa? Apakah Anda takut kami akan menyakitinya? Tapi, sekarang bahkan jika kita memutuskan untuk tidak mengizinkannya ikut dengan kita, aku takut dia hanya akan menangis dan meratap bersama kita sampai ke surga Do Empire. Saya tahu betapa menariknya hal itu. Tenang saja, Lou Gao akan baik-baik saja jika dia ikut dengan kita. Bahkan mungkin, hanya dalam beberapa tahun, asosiasi pandai besi ini akan tumbuh lebih makmur. Ketika saatnya tiba, kamu juga akan mengetahui alasan mengapa Lou Gao sangat ingin ikut dengan kita. Petik 2. Mata Silong mengeluarkan pandangan termenung, dan setelah berpikir sejenak berkata, beberapa rekan murid Lou Gao dan saya sendiri telah membahas tentang masalah ini. Karena kami berempat, murid Lou Gao, kami telah memutuskan bahwa akan lebih baik jika kami berdua pergi bersamanya. Di antara kami berempat, selain Sidi yang masih menjadi Grandmaster Smith, sisanya adalah Smith Ulama. Jadi kami telah memutuskan 2 pelajar pandai besi Siyu dan Sikai untuk bepergian bersama Anda semua ke Heaven Do Empire. Kebetulan, mereka bisa membantu menjaga guru, bagaimanapun juga guru sudah terlambat bertahun-tahun. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Tang San dan Titan merasa senang. Sarjana Smith tidak mudah didapat. Tang San sebelumnya telah mendengar dari Titan, mereka yang berada di tingkat sarjana pandai besi, hanya sedikit terpisah dari pandai besi ilahi dalam hal keterampilan. Bagi Tang San, nilai memiliki 2 cendekiawan pandai besi adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang. Untuk menambahkan Lou Gao di atas itu, bagi Tang San pentingnya ketiga orang ini bahkan lebih besar daripada gabungan semua logam yang mereka beli ke sini.
Tang San berbicara tanpa ragu-ragu, kalau begitu sudah diputuskan. Presiden Silong, tenanglah, kami pasti akan menjaga senior Lou Gao dan kedua juniormu. Seperti yang dikatakan tetua Titan, mungkin tidak lama kemudian, profesi pandai besi akan sekali lagi berkembang di benua itu. Petik 2. Saat mereka sedang bercakap-cakap, suara hidup Ning Rongrong terdengar dari luar, kami kembali. Tanpa mengetuk, Ning Rongrong dengan senang hati membuka pintu, hanya setelah melihat Silong juga ada di sekitarnya, ekspresi riangnya sedikit mereda. Oscar dan Ma Hongjun mengikutinya ke dalam kamar juga. Tang San dengan tersenyum berkata, bagaimana panen untuk kalian bertiga? Ning Rongrong terkikik, hehe, lumayan, perjalanan masih bisa dibilang membuahkan hasil. Sambil mengatakan itu, dengan jentikan pergelangan tangannya dan secercah cahaya dari alat roh gelangnya, sepotong biji seukuran kepala manusia muncul di atas meja. Saat melihat bongkahan biji, murid Tang San, Titan, dan Silong secara bersamaan menyusut. Itu adalah sebongkah kristal yang agak keruh, jika hanya dilihat sebagai kristal, itu akan terlihat dengan kualitas yang sangat rendah. Itu tidak terlalu transparan, sedikit kekuningan, dengan warna yang sangat tidak murni. Namun, di dalam kristal ini ada bagian besar dari sesuatu yang berkilauan keemasan. Piring kristal gold, Tang San, Titan, dan Silong diucapkan secara bersamaan. Ketiga mata mereka bertemu, tatapan mereka sama-sama penuh keterkejutan. Ning Rongrong terkikik, hehe, saya harus membayar mahal untuk hal ini. Kakak ketiga, saya mendengar Anda mengatakan sesuatu tentang ini sebelumnya, saya tidak salah membeli ini kan? Petik 2. Tang San tetap diam untuk sementara waktu, jika dibandingkan dengan kristal rutilatit yang awalnya dia beli dari Flender, yang ini bahkan lebih murni dan memiliki lebih banyak emas di dalamnya. Meskipun pengeluaran jarum jenggot naganya rendah, untuk produksi bulu merak di masa depan dan berbagai senjata tersembunyi lainnya, nilai kristal yang telah dirutilasi ini terlalu tinggi. Benar, ini memang plat kristal gold. Rongrong, kamu membelinya seharga berapa? Maukah Anda menjualnya kembali kepada saya? Petik 2. Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak, Ma Hongjun yang berdiri di samping tidak bisa menahan lagi dan berkata, apa yang dijual kembali kepadamu? Rongrong hanya menghabiskan satu koin emas di atasnya, pemilik toko bahkan menatap kami seperti kami idiot untuk waktu yang lama. Petik 2. Satu koin emas. Silong berseru, dengan senyum pahit, kenapa aku tidak pernah mengalami hal-hal sebaik itu? Saya akan membayar Anda 1000 koin emas. Maukah Anda menjualnya kepada saya? Petik 2. Ning Rongrong berkata, hehe, untung bagus. Hanya satu penjualan kembali dan saya mendapatkan kembali bernilai 1000 kali. Tapi, jika Anda menginginkannya Anda lebih baik bertanya pada saudara ketiga. Benda ini sudah menjadi miliknya. Petik 2. Dengan tatapan membara, Silong menatap Tang San, tetapi yang dilihatnya hanyalah mata biru Tang San yang terasa sedalam samudra. Tang San dengan nada meminta maaf berkata, saya harus minta maaf. Presiden Silong, kepingan plat kristal gold ini sama pentingnya bagi saya. Silong bertanya dengan serius, apakah kamu akan menggunakannya untuk membuat aksesori? Dengan jentikan pergelangan tangan Tang San, tiba-tiba ada biji emas kecil seukuran sebutir beras di tangannya. Di tanganku, itu bukan aksesori, tapi senjata untuk membunuh. Saat kata-katanya jatuh, dia menjentikkan jarinya. Tindakan Tang San dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang tetapi orang-orang yang sama ini dapat merasakan kekuatan yang tak tertandingi yang berasal dari tindakan itu. Tanpa satu suara pun, yang bisa dilihat penonton hanyalah kilatan emas, dan di dalam kristal muncul garis emas ekstra. Sejak dia bertemu Tang San, ini adalah pertama kalinya Tang San memamerkan keahliannya di depan Silong, dan Silong hanya bisa merasakan hawa dingin tumbuh di dalam hatinya, tanpa tahu mengapa. Pemuda di matanya ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, yang bahkan melebihi tekanan yang diberikan Titan padanya. Kakak ketiga, bagaimana kamu melakukan itu? Bisakah kamu mengajarkannya padaku? Ning Rongrong berkata sambil melebarkan matanya dan dengan penuh semangat menatap Tang San. Tang San dengan tidak sabar berkata, jika kamu ingin mempelajari keterampilan ini, Anda harus menyerahkan semangat Anda. Selain itu, Anda harus melatih ini selama lebih dari 10 tahun. Apakah ini benar-benar terlihat menyenangkan untuk dimainkan? Dapatkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jika ini ditembak ke tubuh manusia? Petik 2. Mata Titan berbinar, ini pasti jarum jenggot naga kan?
Tang San menjawab dengan tersenyum. Dengan sepotong plat kristal gold ini, aku bisa membuat lebih dari 1000 jarum jenggot naga. Setelah melihat penampilan Tang San, Silong tidak dapat memaksa dirinya untuk berbicara tentang keinginan untuk membeli lempengan kristal emas ini. Lempengan kristal emas ini akan jauh lebih berguna di tangan Tang San daripada di tangannya sendiri. Tang San berbicara kepada Ning Rongrong, Rongrong, hal baik apa lagi yang kamu bawa kembali? Tampaknya Anda benar-benar memiliki keberuntungan yang cukup. Petik 2. Ning Rongrong berkata, saya juga berhasil mendapatkan beberapa hal lain, tetapi saya sendiri tidak terlalu yakin tentang apa itu. Sambil mengatakan itu, dia mengguncang gelangnya dan rantai benda muncul di hadapan mereka. Hal pertama yang diperhatikan Tang San adalah sebongkah biji hitam pekat, di permukaan biji itu ada sedikit udara dingin, sebaliknya tampak seperti sepotong biji besi hitam pekat. Dari hal-hal yang diambil Ning Rongrong, ini adalah yang terbesar, berdiameter sekitar 1 meter, tetapi yang paling mengejutkan adalah beratnya. Setelah mendarat di lantai, seluruh bangunan bergetar sedikit. Trio yang tahu barang-barang mereka Tang San, Titan dan Silong sekali lagi terkejut. Titan adalah orang pertama yang mengambil langkah maju. Saat tiba di depan biji hitam besar ini, dia meraih tangannya dan menyentuh permukaan batu. Suhunya tidak tepat, ini tidak mungkin biji besi biasa. Mata Silong bersinar dengan kilau yang unik, dengan sedikit pandangan memohon dan melihat ke arah Ning Rongrong. Nona Ning, bisakah Anda membiarkan saya mencoba dan mengidentifikasi biji jenis apa ini? Ning Rongrong berkata, hehe, tentu saja. Saya memilih biji ini dari tempat mereka menjual biji besi dengan harga besi yang dimurnikan. Harganya menurut volume, yang kira-kira berjumlah juga sekitar 1 koin emas. Petik 2. Oscar melanjutkan dengan mengatakan, itu sebenarnya kurang dari 1 koin emas, jadi mereka juga melemparkan benda itu di sana yang juga sangat berat. Sementara dia mengatakan ini, dia menunjuk ke sesuatu di samping biji hitam legam yang hanya sekitar sepertiga ukuran biji hitam legam. Apa yang dia tunjuk adalah sebongkah biji yang benar-benar abu-abu dengan sedikit kilau metalik yang terlihat seperti sebongkah batu biasa. Silong perlahan mengangkat tangan kanannya, titik emas kecil muncul di tengah telapak tangannya, diikuti oleh kilatan keemasan dan kemunculan pahat emas kecil di udara. 1 putih, 2 kuning, 3 ungu, 1 hitam, 7 cincin diam-diam muncul di pahat kecil ini. Terlihat jauh lebih kecil daripada cincin roh yang pernah dilihat Tang San dan rekannya pada master roh lainnya sejauh ini. Dari sudut pandang konfigurasi cincin roh, Silong tampaknya tidak terlalu optimal. Sebagai seorang roh bijak, dia hanya memiliki 1 cincin roh 10.000 tahun. Namun, alat roh anehnya telah menarik perhatian semua orang. Titan berbicara dengan suara rendah, alat roh Silong adalah pahat berlian, paling baik digunakan untuk mencari berbagai jenis biji dan pembuatan benda-benda halus. Dengan setidaknya menguasai 80% dari ajaran Lou Gao, dia memiliki status tinggi dalam industri pandai besi. Petik 2. Sebagai seorang roh bijak, meskipun dia tidak memiliki bakat dalam bertarung dan bahkan orang-orang dengan peringkat lebih rendah darinya dapat menggertaknya, tetapi saat pahat berliannya muncul di tangannya, seluruh temperamennya berubah secara drastis. Pada saat ini, Tang San bisa merasakan Silong di depannya sama fokusnya dengan Yang Wudi sambil memegang Soul Breaking Spear miliknya. Dengan kilatan keemasan, kelompok itu bahkan tidak melihat beberapa cincin roh pertama pada pahat berlian menyala, ujung pahat berlian sudah bertumpu pada biji hitam legam. Dengan cincin yang jelas, biji hitam pekat tiba-tiba meletus dengan suara berderak yang tajam, dalam sekejap cahaya keemasan telah menyebar ke seluruh biji dari titik kontak dengan pahat. Seolah-olah jaring emas membungkus seluruh biji sebelum merembes ke dalam biji. Ya, itu adalah perasaan yang merembes. Retakan tajam terus bergema, asap perlahan keluar dari permukaan biji. Di bawah ketukan konstan pahat Silong, permukaan luar biji perlahan-lahan hancur. Setelah itu, udara dingin yang berat menyebar keluar, menurunkan suhu ruangan secara instan. Dengan lambaian tangan Titan, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk menyapu lapisan luar biji yang rusak, memperlihatkan biji logam berwarna hitam legam di dalamnya. Meskipun itu juga hitam, itu tanpa sedikit pun kotoran di dalamnya. Dengan menggunakan mata setan ungu, kepadatan logam dapat ditentukan, meskipun mata setan ungu miliknya sudah pada tingkat detail, sangat sulit baginya untuk menemukan cacat di dalamnya. Kegelapan itu dalam seolah-olah itu adalah kehampaan, bahkan jika orang normal tanpa pemahaman tentang logam harus melihatnya, mereka akan dapat mengatakan bahwa ini bukanlah besi biasa.
Cahaya keemasan surut saat Silong sudah membuang alat rohnya. Dia menatap linglung saat berbicara dengan nada yang sulit dimengerti, besi pendingin hati yang halus. Itu benar-benar besi pendingin hati yang halus, dan potongan besar pada itu. Ning Rongrong mengedipkan matanya yang besar dan polos. Presiden Silong, ini sepertinya sesuatu yang cukup bagus. Apakah Anda berencana untuk membeli ini dari saya? Silong melihat ekspresi Ning Rongrong tiba-tiba menjadi aneh. Nona Ning, Heart Chilling Iron adalah logam yang paling keras di benua Eropa. Bukannya saya tidak ingin membeli ini dari Anda, melainkan saya tidak mampu membelinya. Harganya 10 kali lipat dari besi yang sangat dalam. Bahkan jika Anda membiarkan saya pergi dan mencoba, saya mungkin bahkan tidak dapat menemukan 5 kilogram di kota Gengsin. Kepingan milikmu ini dengan mudah lebih dari 100 kilogram, nilainya sangat sederhana. Petik 2. Pada titik ini dia tiba-tiba berhenti dan bergumam sebagai gantinya, Nona Ning, bisakah Anda memberitahu saya, di mana Anda berhasil menemukan hal-hal ini? Ning Rongrong tersenyum tanpa berkata apa-apa, Oscar yang tidak tahan lagi, dengan tersenyum berkata, Seven Treasure Glazed Tile School bukan hanya klan pendukung-pendukung terbaik di dunia. Pada saat yang sama, para Master Roh dengan 7 roh pagoda berlapis kaca harta memiliki kemampuan yang kuat untuk mengevaluasi harta karun. Kemampuan evaluasi harta karun Ning Rongrong bahkan lebih besar daripada kepala sekolah Ning. Petik 2. Jika itu adalah penemuan hanya 1 biji kelas atas, itu mungkin bisa dikaitkan dengan keberuntungan. Dalam kasus Ning Rongrong, jelas dapat dilihat bahwa ini bukanlah sesuatu yang sesederhana itu. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia beli, tetapi secara umum bisa merasakan nilai dari barang yang dia beli. Tang San sangat terkejut. Dia juga tahu tentang Heart Chilling Iron Silong yang disebutkan, di dunia sebelumnya dikenal sebagai biji besi frost. Selain itu, terhadap logam ini, Tang San memiliki banyak perasaan yang tersisa terhadapnya. Bagaimanapun, dia sebelumnya secara pribadi menggunakannya untuk menciptakan satu-satunya senjata tersembunyi yang tak tertandingi, Buddha Fury Tang Lotus. Heart Chilling Iron adalah salah satu material terpenting yang dibutuhkan karena merupakan salah satu dari 3 material inti yang hebat untuk menciptakan Buddha Fury Tang Lotus. Tatapan Ning Rongrong beralih ke bagian batu abu-abu sederhana berikutnya, sebelum mengucapkan kalimat yang menarik perhatian semua orang. Saya merasa, nilai batu ini bahkan lebih tinggi dari yang lain di sini. Apa? Silong tanpa ragu melompat ke arah batu. Setidaknya Heart Chilling Iron sebelumnya memiliki kemiripan menjadi istimewa, tetapi potongan logam ini tidak memiliki apapun yang bisa membuatnya merasa istimewa. Tang San dan Titan keduanya juga bergegas maju, tiba-tiba, tubuh Tang San tersentak tegak, ini tidak mungkin kebetulan yang besar kan. Dia mengangkat tangannya perlahan membelai biji yang hanya berukuran sepertiga dari Heart Chilling Iron. Matanya tiba-tiba menyala, kekuatan rohnya melonjak, dan dalam kilatan hitam muncul Clear Sky Hammer di tangannya. Berdiri tegak, Tang San meminta yang lainnya untuk mundur, tatapan Silong dengan tegas tertuju pada Clear Sky Hammer-nya. Pada saat ini dia tiba-tiba memahami pentingnya di balik sikap Titan terhadap Tang San. Dengan kaki kirinya mengarah ke depan, keterampilan misterius surga melonjak dalam dirinya. Dengan whoosh, potongan biji terangkat, menggunakan jari kaki kirinya sebagai poros, Tang San berputar sekali. Saat berputar, dia berakhir seperti busur yang ditarik ke dalam bentuk bulan. Ketika biji abu-abu naik ke titik tertingginya, tubuh Tang San juga berhenti sejenak, dan saat berikutnya, panah itu dilepaskan. Ledakan. Clear Sky Hammer terbang keluar dalam kilatan hitam yang bertabrakan dengan biji abu-abu. Dalam beberapa saat berikutnya, yang bisa mereka dengar hanyalah dering di telinga mereka. Biji abu-abu itu bahkan tidak retak oleh pukulan dari Clear Sky Hammer, melainkan terbang melewati dinding dan menghilang bersama dengan tubuh Tang San. Sebelum dering berhenti, Tang San sudah muncul kembali di ruangan dengan biji abu-abu di pelukannya. Setelah terkena hantaman dari Tang San, biji abu-abu ini bahkan tidak mengalami retakan atau bahkan penyok di permukaannya. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa sama sekali. Titan dan Silong secara bersamaan bergegas mendekat, pahat berlian Silong sekali lagi muncul. Dengan izin dari Tang San, pahat intan sekali lagi mengetuk batu abu-abu. Dengan cincin bening, kilau perak muncul di tempat Silong menepuknya dengan pahat, tapi itu menghilang begitu Silong mengangkat pahatnya. Jenis logam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini sangat tangguh. Jika Heart Chilling Iron adalah logam yang paling keras, maka ini pasti akan menjadi logam yang paling keras.
Agar lebih berharga daripada Heart Chilling Iron. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Saya telah menempa sepanjang hidup saya, dan saya belum pernah melihat logam seperti ini. Petik 2. Tang San melihat ke arah Ning Rongrong dan berkata, kali ini kamu benar-benar mengambil beberapa harta karun. Sepotong logam ini, bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi, jika saya menebak dengan benar, itu pasti biji dari Deep Sea Sunken Silver. Silong masih tidak tahu untuk apa Deep Sea Sunken Silver itu, tapi Titan mengerti, kegembiraan yang luar biasa setelah mendapat kejutan besar, ini berarti jarum bunga pir yang melimpah bisa. Tang San bitterly tersenyum, sulit untuk mengatakan, paling tidak, apakah itu salahmu atau aku, atau bahkan Tuan Lou Gao tidak dapat berhasil menempa biji perak sunken laut dalam ini. Itu terlalu tangguh. Sejauh yang saya tahu, Deep Sea Sunken Silver tidak bisa dilebur oleh api apapun. Jika kita ingin memalsukannya, satu-satunya cara adalah dengan membentuknya. Sayangnya tidak ada dari kita di sini yang memiliki kemampuan ini. Setelah berpikir sejenak, Titan berkata, saya khawatir mungkin hanya guru yang bisa melakukan hal seperti ini. Mendengar Titan berbicara tentang ayahnya, mata Tang San bersinar dengan sedikit cahaya, itu dia, mungkin aku benar-benar punya jalan. Tapi, masalah ini harus menunggu. Petik 2. Mengatakan itu, tubuhnya berkedip sekali dan semua hal yang dibeli Ning Rongrong telah menghilang. Semuanya telah disimpan dalam 24 jembatan terang bulan miliknya. Jantung Tang San secara tidak sengaja mulai berdetak kencang. Karena, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk sekali lagi menciptakan senjata tersembunyi pamungkas yang dia habiskan sepanjang hidupnya sebelumnya. Bulu merak, jarum bunga pir yang bercahaya, Buddha Furi Tang Lotus. Akankah kita akhirnya bertemu lagi di dunia ini? Jika ketiga jenis senjata tersembunyi ini bisa diproduksi. Lalu bahkan jika kita berhadapan dengan pejuang sejati dari Spirit Hall, apa yang perlu ditakuti? Silong terus-menerus menarik napas dalam-dalam, tidak membiarkan hatinya menimbulkan kejahatan. Dampak dari melihat semua hal ini barusan terlalu besar. Heart Chilling Iron, Deep Sea Immersed Silver, harta karun ini adalah semua hal yang hanya bisa Anda impikan. Mereka sama berharganya dengan cincin roh berusia ratusan ribu tahun. Bahkan tidak pernah melihat harta karun seperti itu setelah berada di kota Gengsin selama bertahun-tahun, jika dibandingkan dengan orang-orang yang baru saja berada di sini selama beberapa hari. Rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata muncul di hatinya. Silong tiba-tiba merasa iri pada gurunya, setidaknya gurunya bisa pergi begitu saja dan meninggalkan segalanya sesuka hatinya. Sebagai pandai besi kelas atas, pengrajin dewa, mampu menggunakan bahan terbaik di dunia untuk menempa. Ah, betapa indahnya perasaan itu. Meskipun Tang Hao pernah berkata, untuk menempa artefak ilahi dari besi tua adalah apa yang membuat pengrajin ilahi nyata, tetapi jika pengrajin ilahi harus menempa dengan bahan-bahan ilahi, keajaiban apa yang akan terjadi kemudian? Setelah menenangkan dirinya dengan susah payah, Silong bertanya kepada mereka yang lainnya, aku datang untuk mengundang kalian semua untuk bergabung dalam pelelangan malam ini. Saya sudah menyiapkan segalanya. Maukah kalian semua mengikuti saya? Sejauh yang saya tahu, seharusnya ada beberapa barang langka untuk dilelang. Akan ada barang jadi dan juga logam. Petik 2. Tang San diam-diam mengawasi Silong sejak sebelumnya, dari mata Silong dia bisa melihat kerinduan yang sangat besar dan bahkan sedikit keserakahan, tapi tidak ada kejahatan. Dan pada titik ini mata Presiden sekali lagi menjadi jernih. Sebagai pandai besi kelas atas, bisa melakukan hal seperti ini adalah bukti karakter baiknya. Pantas saja Lou Gao memilih untuk menyerahkan asosiasi pandai besi kepadanya. Sekali lagi mereka kembali ke asosiasi pandai besi, aula di lantai pertama jauh lebih kosong dibandingkan hari sebelumnya. Mungkin karena sudah sangat larut. Tanpa langsung memasuki aula lelang di lantai 4, mereka pertama-tama pergi ke lantai 3, di mana area tersebut digunakan untuk pengujian pandai besi. Silong membawa semua orang ke sebuah ruangan dan memberi mereka masing-masing jubah hitam besar yang bahkan menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan hidung, mulut dan mata untuk melindungi identitas mereka. Lagi pula lelang adalah urusan yang sangat pribadi di mana banyak pembeli dan penjual tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Sekali lagi menuju ke lantai 4, Tang San melihat banyak orang mengenakan pakaian yang mirip saat mereka perlahan berjalan ke ruang lelang. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun, semuanya sangat damai. Ini sepertinya menjadi bagian dari aturan asosiasi. Tahan.
Tepat saat dia akan memasuki pelelangan, orang seperti bola hitam besar tiba-tiba muncul di sampingnya. Hati Tang San bergerak dan dia langsung tahu siapa pria kulit hitam yang benar-benar terbungkus ini. Itu tidak lain adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi, pengrajin ilahi Lou Gao. Sosok Lou Gao terlalu luar biasa, dengan hanya satu tampilan, itu akan terlihat seperti bola bundar. Pada saat ini, dia melihat ke arah Tang San dengan mata merahnya. Seperti yang dikatakan Silong, selama 2 hari terakhir ini, dia jelas-jelas tidak banyak istirahat dan terobsesi sepenuhnya dengan diagram jarum bunga pir yang mekar. Aku akan pergi dengan kalian semua. Lou Gao sengaja berbicara dengan suara rendah, sebelum berjalan ke pelelangan di depan mereka. Kelompok itu mengikuti di belakangnya, memasuki dunia kegelapan. Seluruh aula lelang sangat gelap, dengan hanya lampu redup di lantai untuk memandu jalan. Dengan bimbingan Lou Gao dan Silong, mereka dengan cepat mencapai tempat duduk di barisan depan. Rasanya tata letak tempat itu mirip dengan teater besar. Penglihatan Tang San secara alami tidak terpengaruh oleh kegelapan. Ruang lelang berbentuk setengah lingkaran memiliki sekitar 200 kursi, di depan adalah panggung persegi panjang besar, tentu saja di sanalah barang-barang yang akan dilelang akan dipamerkan. Saat ini, sekitar setengah dari kursi di aula pelelangan sudah terisi, dengan aliran penawar yang terus berjalan. Namun, aula pelelangan sangat sunyi, bahkan obrolan sesekali dilakukan dengan lembut. Lou Gao membawa semua orang ke baris paling depan untuk duduk, di mana dia duduk di samping Tang San yang sedang duduk di samping Xiao Wu. Segera setelah duduk, dia berbisik ke telinga Tang San, "Nak, aku ingin diagram lengkapnya." Tang San tersenyum ringan sambil berkata, "Itu tidak masalah, setelah kita kembali ke Sekte Tang, senior secara alami akan melihatnya. Di masa depan, akan ada lebih banyak lagi yang menunggu senior untuk membuatnya." Petik 2. Lou Gao berpikir sejenak dan berkata, "Sudah cukup, kamu tidak perlu bersikap bodoh denganku. Saya sudah tahu, hal yang Anda tunjukkan pada saya di diagram tidak mungkin dibuat dalam jumlah banyak. Tapi jika satu saja bisa diproduksi, maka itu sudah menjadi item divine yang menakutkan. Saya siap untuk menggunakan beberapa hard chilling iron untuk membuatnya, bagaimana menurut Anda?" Sekitar 2 kilogram saja sudah cukup kan? Mendengar perkataan Lou Gao, Tang San merasa terkesan, tidak kurang dari Divine Smith, hanya setelah melihat diagram Torrential Pear Blossom Needle yang tidak lengkap selama 2 hari, dia sudah bisa melihat pentingnya material yang dibutuhkan untuk membuatnya. Tang San menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Hard chilling iron tidak cukup baik, meskipun mungkin keras, tidak cukup tangguh, selama produksi tidak akan mampu menahan stres dan pingsan. Jangan khawatir, kami sudah menyiapkan logam yang tepat. Hanya saja logam itu membutuhkan orang tertentu untuk mengerjakannya. Begitu kita kembali ke Sekte Tang, aku akan memberitahumu tentang itu satu persatu." Petik 2. Lou Gao menjadi kaku untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata kepada Tang San, "Bocah, bagi saya untuk bergabung dengan Sekte Tang Anda, saya tidak ingin hadiah apapun, tapi saya punya permintaan." "Katakan." Lou Gao dengan dalam berkata, "Saya meminta, selama itu dibuat oleh saya ingin nama saya terukir di atasnya." Tang San menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Tentu saja. Namun demikian, nama Sekte Tang akan terukir di atasnya. Bagaimanapun, diagram itu disediakan oleh saya, tidakkah Anda setuju?" Petik 2. Lou Gao juga mengangguk, mata merahnya dipenuhi kilau yang kuat. "Mungkin, ini cara lain untuk mengubah status pandai besi. Aku akan membuat beberapa harta pusaka dan menunjukkan bajingan Spirit Hall itu. Kita pandai besi juga bisa mencapai ketinggian yang sama dengan mereka." Petik 2. Tang San dengan sungguh-sungguh menjawab, "Saya yakin Anda pasti akan melakukannya." Berkenaan dengan lelaki tua di sampingnya, sedikit rasa hormat muncul di hatinya, obsesi Lou Gao dengan smithing, kesediaannya untuk bekerja sekuat tenaga hanya untuk menaikkan status pandai besi, semuanya layak dihormati. Bergabungnya dia pasti akan memungkinkan senjata tersembunyi Sekte Tang mencapai ketinggian baru. Pada saat ini Tang San tidak tahu itu, justru karena percakapan sederhana dengan Lou Gao ini, ribuan tahun kemudian, senjata tersembunyi Sekte Tang yang berlambang Lou Gao akan menjadi satu-satunya yang bisa menandingi senjata yang memiliki lambang Tang San sebagai yang tak ternilai harganya, harta karun. Tempat di depan mereka tiba-tiba menyala, menyebabkan banyak penonton tidak terbiasa dengannya. Di atas panggung ada seberkas cahaya, di atas balok itu berdiri seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun, mengenakan pakaian formal.
Selamat datang semua tamu terhormat berkumpul di sini hari ini. Saya Sidi. Lelang hari ini akan segera dimulai, jadi harap semua sudah duduk. Meskipun setiap orang yang mengikuti lelang hari ini harus berwajah tua, saya tetap harus mengulangi aturan dasar ini. Selama proses penawaran, mohon angkat tanda di samping Anda, pada saat yang sama meneriakkan penawaran Anda. Meskipun saya tahu ini tidak mungkin, tapi saya berharap semua orang di sini puas dengan hasil penawaran. Petik 2. Perkenalan yang tenang dan damai, 50 tahun ganjil di atas panggung adalah murid termuda Lou Gao Sidi, dan juga satu-satunya di antara 4 orang yang belum menjadi Smith Scholar. Tentu saja, dia juga ayah dari kapten tentara sejak hari itu. Anggota Asosiasi Pandai Besi mendorong sebuah benda yang ditutupi kain merah besar ke atas panggung. Dari kelihatannya, benda yang berada di atas panggung itu cukup berat karena harus didorong oleh 4 orang saja. Sekarang kami akan memulai lelang pertama kami hari ini. Ini adalah sepotong logam khusus. Kemurniannya di atas 90%. Beratnya 231 kg. Tanpa berkata lebih banyak, izinkan saya memberi Anda sepotong besi yang dalam ini. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat sebongkah besi yang sangat besar. Saya yakin Anda semua di sini tahu, hanya dengan menambahkan sedikit besi dalam ke dalam logam biasa lainnya akan menghasilkan peningkatan kualitas yang besar pada produk akhir. Untuk sepotong besar barang dalam yang juga sangat bermutu tinggi, tidak bisa lagi dijual dengan harga satuan normal, karena itu adalah hal pertama yang dilelang hari ini. Harga awal adalah 20.000 koin emas, dengan kenaikan minimum 100 koin emas. Biarkan penawaran dimulai. Petik 2. Sambil mengatakan itu, Sidi melepas kain merah yang memperlihatkan besi yang dalam. 231 kg besi yang dalam, bahkan Tang San bisa merasa terpengaruh. Seperti yang dikatakan Sidi, sebongkah besi yang sangat besar itu langka, dan terlebih lagi kualitasnya bagus. Menggunakan besi yang sangat dalam untuk membuat paduan dapat memungkinkan peningkatan besar dalam kekuatan logam lain. Itu pasti sesuatu yang tidak pernah bisa Anda miliki terlalu banyak. Ketika Sidi secara resmi mengumumkan pelelangan, Tang San bisa langsung merasakan Ning Rongrong meliriknya. Tang San sedikit bergerak, menganggukkan kepalanya. Penawaran sudah dimulai, dan yang bisa didengar hanyalah penawaran yang dipanggil tanpa henti. 23.000 koin emas. Suara keras tiba-tiba mendorong harga jauh ke depan, menekan semua tawaran sebelumnya. Sidi sambil tersenyum berkata, nomor 132 menawar 23.000 koin emas, apakah ada penawar lain? Bagus. Nomor 164 menawar 23.500 koin emas. Harga terus naik, namun tangan Ning Rongrong tidak bergerak. Tang San juga berbaring di kursinya, sesuatu yang sebagus besi yang dalam, siapa yang akan terlalu banyak. Menimbunnya sekarang akan memungkinkan lebih banyak produksi di masa depan. Jika sedikit besi yang dalam dapat ditambahkan ke dalam Gadlizuge Crossbows, tidak hanya mekanismenya akan mampu menanggung lebih banyak beban, daya tembusnya juga akan meningkat pesat. Jika mereka memiliki cukup besi yang dalam, maka panah Dewa Zuge yang lebih besar yang dikatakan Titan tentang pembuatan akan menjadi sebuah kemungkinan. Sangat cepat, harga sepotong besi yang dalam ini telah naik menjadi 25.000 koin emas.